Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusri Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan terkait UAS, pasar, dan lembaga keuangan. Yang pertama adalah pasar modal. Pasar modal Indonesia pada tahun 2022 tercatat stabil, tercermin dari sejumlah indikator seperti stabilitas pasar, aktivitas perdagangan, jumlah perhimpunan dana, dan jumlah investor retail yang terus menembus rekor tertinggi. Jumlah investor pada pasar modal telah mencapai 10,31 juta investor yang merupakan milestone baru bagi industri pasar modal. Dukungan kemudahan masyarakat mengakses instrumen pasar modal dan perluasan kanal distribusi terutama secara digital mendukung lonjakan pertumbuhan investor sebesar 37,68% year of year. Emiten baru tercatat sebanyak 71 emiten yang merupakan rekor tertinggi jumlah emiten baru. Hingga Desember 2022, pasar modal melemah ke level 6,850,62. Secara year to date, IHSG tercatat menguat sebesar 4,09%. Lebih lanjut, kinerja reksadana mengalami penurunan tercermin dari penurunan nilai aktiva bersih (NAB) di penghujung Desember menjadi 504,62 triliun. Perhimpunan dana di pasar modal hingga Desember 2022 masih terjaga tinggi yaitu sebesar 267,73 triliun. Dengan emiten baru tercatat sebanyak 71 yang merupakan rekor tertinggi. Yang B, perbankan. Perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Kredit perbankan November 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 11,16% year of year. Utamanya ditopang oleh kredit investasi yang ditumbuh sebesar 13,15% year of year. Sementara kredit modal kerja dan konsumsi masing-masing tumbuh sebesar 11,27% dan 9,10%. Adapun secara MTM, nominal kredit perbankan naik sebesar kurang lebih 13 triliun menjadi 6,347 triliun. Sementara itu, dana pihak ketiga DPK November 2022 tercatat tumbuh 8,78% YoY menjadi 7,978 triliun. Utamanya didorong meningkatan tabungan dan deposito. Likuiditas industri perbankan November 2022 dalam level yang memadai dengan rasio rasio likuiditas yang terjaga. Risiko alat likuid, non-core deposit, dan alat likuid. Pada bulan November 134,97%, pada bulan Oktober tercatat 130,17 dan pada bulan September tercatat 121,60%. Dan pada November tercatat 30,42%, Oktober 29,46% dan pada bulan September tercatat hanya 27,35%, jauh di atas ambang batas ketentuan masing-masing sebesar 50% dan 10%. Resiko kredit melanjutkan penurunan dengan rasio NPL net perbankan sebesar 0,75. NPL gross 2,65%. Di sisi lain, kredit restrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan positif dengan mencatatkan penurunan sebesar 13,27 triliun menjadi 49,87 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2,40 juga nasabah Oktober 2022 2,53 juta nasabah. Posisi devisa neto November 2022 tercatat sebesar 2,05%. Jauh di bawah threshold 20%. Capital adequacy ratio industri perbankan tercatat meningkat menjadi 25,49% dari posisi Oktober 2022 yang sebesar 25,08%. Dana pihak ketiga. Pada September 2022, dana pihak ketiga tumbuh 6,77%.
menjadi 7,647 triliun dengan laju pertumbuhan melambat dibandingkan bulan sebelumnya 7,77. Utamanya didorong oleh perlambatan deposito Oktober 2022, dana pihak ketiga DPK tumbuh 9,41% menjadi 7,927 triliun, meningkat dari laju pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 6,77. Utamanya didorong peningkatan giro, sementara itu himpunan dana pihak ketiga tumbuh 8,78 secara tahunan menjadi 7,974 triliun. Utamanya didorong oleh tabungan dan deposito. Sehingga loan to deposit rasio perbankan di level 79,6%, kredit terstrukturisasi COVID-19 mengalami perkembangan posisi dengan mencatatkan penurunan sebesar 13,27 triliun menjadi 499,87 triliun dengan jumlah nasabah juga menurun menjadi 2040 juta nasabah. Oktober 2022 2,53 juta nasabah. Posisi devisa neto NPDN November 2022 tercatat sebesar 2,05, jauh di bawah threshold capital adequacy ratio. Industri perbankan tercatat meningkat menjadi 25,09 dari posisi September yang hanya 25,08%. CAR tercatat meningkat juga pada bulan November menjadi 25,49% dari posisi Oktober yang sebesar 25,8. Kondisi likuiditas di perbankan meningkat dan memadai dalam mendukung intermediasi pada Oktober 2022. Rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga masih tinggi, mencapai 29,46%, meningkat pada bulan sebelumnya yaitu 27,35. Lalu pada bulan November mengalami peningkatan lagi mencapai 30,42%. Kemudian rasio alat likuid non-core deposit mengalami peningkatan pada bulan Oktober 130,17% dari bulan sebelumnya yaitu 111,60%. Lalu pada bulan Oktober juga November juga mengalami peningkatan menjadi 134,97%. NPL gross perbankan per September 2022 terpantau turun menjadi 2,78, lalu pada bulan Oktober turun menjadi 2,72. Sementara itu pada bulan Oktober tercatat 2,65. Industri keuangan. Pada pada sektor industri keuangan non-bank, akumulasi pendapatan premi sektor asuransi selama periode Januari sampai dengan November 2022 mencapai 280,24 triliun atau tumbuh sebesar 0,44% year of year dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Piutang pembiayaan tumbuh 12,96% year of year pada November 2022 menjadi sebesar 409,5 triliun. Profit resiko perusahaan pembiayaan masih terjaga dengan rasio non-performing finance tercatat turun menjadi sebesar 2,48% Oktober 2022, tercatat 2,54% dan pada September tercatat 2,58%. Sedangkan sektor dana pensiun tercatat mengalami pertumbuhan aset sebesar 5,08% dengan nilai aset mencapai 341,87 triliun. Kinerja fintech peer-to-peer lending pada November 2022 masih mencatatkan pertumbuhan dengan pembiayaan tumbuh sebesar 72,7% dan meningkat dibandingkan posisi per Oktober 2022 menjadi 50,30 triliun. Sementara itu permodalan di sektor IKNB terjaga dengan industri asuransi umum dan asuransi jiwa mencatatkan risk based capital sebesar 479,88% dan 324,34%. Meskipun RBC dalam tren yang menurun dan RBC beberapa perusahaan asuransi dimonitor ketat, namun secara agregat RBC industri asuransi masih berada di atas threshold. Begitu pula pada gearing rasio perusahaan pembiayaan tercatat sebesar 2,01 kali. Kebijakan OJK. Dalam rangka menjaga stabilitas sektor jasa keuangan, memperkuat ketahanan industri jasa keuangan, dan meningkatkan dukungan sektor keuangan dalam pemulihan perekonomian nasional, OJK telah mengambil beberapa kebijakan antara lain.
Mitigasi peningkatan rasio eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, OJK tetap mempertahankan beberapa kebijakan terkait menjaga volatilitas pasar, mempertimbangkan kondisi perekonomian yang masih berpotensi menekan kinerja pasar modal domestik. Yang kedua, kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional di tahun 2022. OJK telah merilis kebijakan terkait ketentuan prudensial untuk mendukung program percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBL, BB), serta pengembangan industri hulunya, industri baterai, industri charging station, dan industri komponen, baik di bidang perbankan, IKNB, dan pasar modal. Yang ketiga, penguatan infrastruktur sektor jasa keuangan. Dalam rangka mendukung percepatan transformasi digital perbankan Indonesia, OJK akan mengeluarkan kebijakan pelaksanaan ketahanan dan keamanan di siber pada bank umum. Risiko yang ditimbulkan oleh ancaman siber dan insiden siber berpotensi meningkat seiring dengan pemanfaatan teknologi informasi pada skala yang lebih besar. Bank diminta untuk dapat menjaga keamanan sistem elektronik yang dimiliki dari serangan-serangan cyber. Namun juga perlu untuk memiliki kemampuan dalam mendeteksi dan memulihkan keadaan pasca terjadinya insiden cyber. Yang keempat, penguatan pengawasan serta integritas pasar sektor keuangan di industri pengelolaan investasi terus melakukan penguatan total kelola pelaku industri dan upaya melindungi investor pasar modal pada 2022. Telah diterbitkan Peraturan OJK Nomor 17, POJK.04 2022 tentang pedoman perilaku manajer investasi agar tidak terjadi mikro misconduct dalam melakukan keputusan investasi, melakukan transaksi efek, melakukan pemasaran produk investasi, maupun dalam keterbukaan informasi produk investasi. Yang kelima, peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. OJK telah melaksanakan survei nasional literasi dan inklusi keuangan SNLIK keempat pada tahun 2022 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program serta pemetaan tingkat literasi dan inklusi keuangan. Berdasarkan hasil SNLIK 2022, tingkat literasi keuangan Indonesia meningkat menjadi 49,68%, 2029 tercatat 38,03%, dan tingkat inklusi keuangan naik menjadi 85,10%, 2009 tercatat 76,19%. Bagaimana program edukasi dan perlindungan konsumen 2022? OJK berkomitmen terus melaksanakan program edukasi secara masif, baik secara tatap muka offline maupun daring online. Melalui Learning Management System (LMS) dan media sosial sepanjang tahun 2022, OJK telah melaksanakan 1.897 edukasi keuangan yang menjangkau 9,1 juta peserta. Selain itu, Sikapi Uangmu sebagai saluran media komunikasi aplikasi yang khusus menginformasikan konten terkait edukasi telah mempublikasikan sebanyak 4,404 konten dengan jumlah 2,2 juta viewers. Sebanyak 84 kali edukasi keuangan melalui talkshow radio, sekitar 9,266 peserta Gebiar Safari Ramadan. Lalu ada 12,847 pengunjung literasi keuangan Indonesia terdapat like it. 1.429 peserta Pekan Investor Dunia, 7,593 peserta Santri Cakap Literasi Keuangan Syariah Sakinah, dan ada 54 unit kendaraan dan 69 kegiatan Simulek Edutainment. Sementara di sisi peningkatan inklusi keuangan pada tahun 2022 telah berhasil mencatatkan pencapaian pembukaan rekening sebanyak 7 juta rekening. Akun pada bulan inklusi keuangan 738,853 rekening kejar prestasi generasi muda, kreasi muda, dan 158 rekening pada IB Fagansa. OJK juga terus mengoptimalkan peran 482 tim percepatan akses keuangan daerah TPAKD sepanjang tahun 2022. TPKAD telah melaksanakan 1.360 program kerja, di antara lain yaitu program kredit pembiayaan melawan rentenir yang telah menjaga 984.000 debitur dengan nilai penyaluran 25,6 triliun. Program satu rekening satu pelajar kejar yang menjangkau 52,4 juta rekening dengan total 92,2 triliun. Lalu ada program simpanan mahasiswa dan pemuda Pemudi dengan total 584.000 rekening dengan nominal 1,8 triliun. Sementara itu, OJK telah menerima
sebanyak 14,764 pengaduan. Dari pengaduan tersebut sebanyak 7.419 merupakan pengaduan sektor perbankan. 93 pengaduan pasar modal, 7,252 merupakan pengaduan sektor IKNB sepanjang Januari sampai September 2022. OJK telah memantau 17,96 iklan sektor jasa keuangan dan menemukan 426 iklan yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dalam kaitan ini, OJK telah mengeluarkan surat pembinaan dan perintah penghentian pencantuman materi iklan kepada PJUK yang materi iklannya belum sesuai dengan ketentuan. Bagaimana kebijakan OJK di sektor jasa keuangan tahun 2022? OJK akan terus mencermati perkembangan perekonomian dan sektor keuangan di 2023, terutama terkait dampak berakhirnya pandemi COVID-19 di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan UU P2SK, serta dimulainya tahapan pemulihan umum dalam kaitan itu. OJK akan mempersiapkan respon kebijakan yang terukur dan tepat waktu untuk merespon perkembangan isu-isu strategis tersebut. Mitigasi peningkatan resiko eksternal terhadap stabilitas sektor jasa keuangan, OJK meminta agar OJK senantiasa menjaga ketahanan permodalan dan tingkat likuiditas yang memadai untuk dapat mengantisipasi ketidakpastian ekonomi di masa yang akan datang. Antara lain dengan kebijakan optimalisasi pembagian dividen dan peningkatan pencadangan termasuk terhadap sektor-sektor yang kebijakan relaksasi berakhir pada Maret 2023. Kebijakan mendukung pemulihan perekonomian nasional sebagai langkah proaktif OJK dalam mendukung pemulihan ekonomi, terutama yang terdampak bencana. Sebelumnya, OJK telah menerbitkan guidance dari sisi perkreditan perbankan untuk membantu keadaan tertentu darurat penyakit mulut dan kuku PMK. Pada saat selanjutnya, OJK telah menerbitkan peraturan OJK nomor 19 tahun 2022 tentang perlakuan khusus untuk LJK pada daerah dan sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak bencana dan akan segera menetapkan kebijakan terkait perlakuan khusus bagi para debitur dan LJK yang terdampak bencana di Kabupaten Cianjur sesuai ketentuan dan berlaku dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Penguat infrastruktur secara sektor jasa keuangan, OJK melakukan peningkatan kompetensi SDM di sektor jasa keuangan yang bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia sektor jasa keuangan yang profesional, berintegritas, berdaya saing global guna mendukung kinerja industri keuangan. Peningkatan kompetensi SDM tersebut diperkuat melalui penyusunan cetak biru pengembangan SDM sejak tahun 2021 hingga 2025. Salah satu misi di dalam cetak biru tersebut adalah mengembangkan standarisasi kompetensi SDM di sektor jasa keuangan yang diwujudkan melalui sertifikat profesi SDM di sektor perbankan, pasar modal, dan IKNB. Sampai dengan bulan Desember 2022 tercatat sebanyak 486,712 orang yang telah bersertifikat di berbagai jenis jabatan industri di jasa keuangan. Penguat pengawasan serta integritas pasar dan sektor keuangan di industri pengelolaan investasi terus dilakukan penguatan tata kelola pelaku industri dan upaya melindungi investor pada pasar modal. Pada 2022 telah diterbitkan peraturan OJK nomor 17, POJK 04 tahun 2022 tentang pedoman perilaku manajer investasi agar tidak terjadi misconduct dalam melakukan keputusan investasi, melakukan transaksi efek, melakukan pemasaran produk investasi maupun dalam keterbukaan informasi. Produk investasi selanjutnya di tahun 2023 akan dilakukan penguatan lebih lanjut melalui penyempurnaan ketentuan tentang reksa dan berbentuk kontrak investasi koleksi antara lain dengan memberikan ketentuan tata kelola penyelesaian redemption dengan aset
dan likuiditas reksadana, penegasan ketentuan atas penerapan multi-kelas dalam reksadana, dan penggunaan pembayaran digital dalam transaksi reksadana. Peningkatan literasi dan inklusi keuangan serta penguatan perlindungan konsumen. OJK telah melaksanakan survei nasional dan inklusi keuangan. Keempat, pada tahun 2022 dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan program serta pemetaan tingkat literasi dan inklusi keuangan berdasarkan hasil SNLIK 2022, tingkat literasi keuangan Indonesia meningkat menjadi 49,68%, 2029 38,8%, dan tingkat inklusi keuangan naik menjadi 85,10%. 2019 76,19%. Upaya enforcement peningkatan hukum di pasar modal, OJK telah melakukan 217 tindakan pengawasan dalam bentuk pemeriksaan teknis dan pemeriksaan kepatuhan kepada seluruh pelaku industri pasar modal, menyelesaikan 29 kasus penanganan pengaduan investor dari 49 kasus yang disampaikan kepada OJK. Penyelesaian pemeriksaan dari 162 kasus pengelolaan investasi, transaksi dan perdagangan saham, lembaga efek, emiten, dan perusahaan publik, serta lembaga dan profesi penunjang pasar modal, dan menerbitkan 19 perintah tertulis untuk melakukan tindakan tertentu sebagai upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Di samping itu, sampai dengan 28 Desember 2022, OJK telah menetapkan 1057 surat sanksi yang terdiri dari sanksi pembatalan STTD profesi, 3 sanksi pencabutan izin, 13 sanksi pembentukan izin, 89 sanksi peringatan tertulis, dan 951 sanksi administrasi berupa benda dengan jumlah denda seluruhnya sebesar 151,09 miliar. Terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.